Chapter 57. Taruhan, 3. Ketika Chae Nayun dengan mudah mencapai target 200 meter jauhnya, para penonton bersorak. Chae Nayun adalah pemanah yang luar biasa. Itulah yang dirasakan semua orang, termasuk Kim Suho. Dia memandang berkeliling ke pemanah lain yang menyaksikan pertandingan. Karena itu adalah duel memanah, ada 10 atau lebih kadet dengan busur tergantung di punggung mereka. Postur Chae Nayun luar biasa. Dia sudah lama melakukannya. Iya, tapi tetap saja, bagaimana itu bisa begitu sempurna? Mereka mulai mengomentari pertandingan. Kim Suho, Shin Jong-hak, Yo Yeon-ha, dan Yi Yong-han, yang tidak tahu banyak tentang memanah, secara alami mendengarkan penjelasan mereka. Pada saat itu, Kim Ha-jin dipecat. Panah pertamanya meleset dari sasaran sejauh 1 mil. Persetan, posturnya benar-benar tidak aktif. Petik 2. Kim Suho menempelkan telinganya pada para komentator dan matanya pada duel memanah. Kim Ha-jin melepaskan tembakan kedua, yang gagal sekali lagi. Mungkin dia benar-benar tidak berlatih. Tidak, dia mengubah arah busurnya pada detik terakhir. Dia tidak sengaja. Petik 2. Hah, kenapa dia melakukan itu? Petik 2. Aku tidak tahu. Kemudian, Kim Ha-jin menembakkan panah ketiganya. Kali ini, panahnya mengenai target dengan sempurna. Lihat, dia melewatkan tembakan keduanya dengan sengaja. Petik 2. Oke, tapi mengapa? Brengsek, aku tidak tahu. Untuk saat ini, Kim Suho terus menonton duel mereka. Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya di kisaran memanah. Pada saat itu, salah satu taruna bergumam. Ada 2 fasilitas untuk taruna penembak jitu, jarak tembak dan jarak memanah. Lebih sering daripada tidak, jarak tembak digunakan oleh taruna untuk berlatih memanah dengan kekuatan sihir, sedangkan jarak memanah digunakan untuk latihan memanah tradisional yang murni. Selain itu, ada sejumlah rentang panahan yang dapat digunakan tahun pertama, sehingga sebagian besar penembak jitu tahun pertama telah melihat wajah penembak jitu lainnya setidaknya sekali. Apakah kamu melihatnya? Tidak, aku tidak. Mungkin dia datang setelah tengah malam. Tidak, saat itulah aku di sini, dari tengah malam hingga 3, dan aku belum pernah melihatnya. Kim Suho kehilangan kata-kata. Apakah Kim Ha-jin benar-benar tidak berlatih sama sekali? Tetapi memanah Kim Ha-jin terlalu tajam dan cepat untuk itu menjadi kenyataan. Panahnya membidik sasarannya seperti binatang buas yang kelaparan. Segera, para pemanah mulai membandingkan jam latihan mereka untuk membahas misteri ini. Percakapan mereka yang sibuk terhenti pada saat jarak mencapai 400 meter. Kim Ha-jin menembak terlalu baik. Salah satu taruna bergumam linglung. Tanda 450 meter adalah rekor saya. Namun segera, Kim Ha-jin dengan mudah melampaui tanda 450 meter. Kerumunan yang berisik perlahan mulai tenang, dan suara menelan yang keras meningkat. Chae Nayun merindukan. Dan pada 500 meter, Chae Nayun gagal untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Kim Ha-jin berhasil semudah sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada tanda 550 meter. Ketika Chae Nayun gagal untuk kedua kalinya, Kim Suho menyadari bahwa dia akan kalah. Sekarang, itu adalah tanda 600 meter. Kim Suho dapat melihat Kim Ha-jin mengatakan sesuatu kepada Chae Nayun, tetapi karena mereka terlalu jauh, dia tidak bisa mendengar mereka. Penasaran, dia memfokuskan kekuatan sihirnya di telinganya. Tapi dengan busur, kamu tidak akan bisa membunuh jin tunggal, apalagi membalas dendam untuk kakak laki-lakimu. Kim Suho mengerutkan kening. Siapa dia? Mungkin karena apa yang dia katakan, Chae Nayun gagal lagi pada tanda 600 meter. Chae Nayun segera memberi Kim Ha-jin tatapan tajam, tetapi Kim Ha-jin mengabaikannya dan berkonsentrasi pada penembakan. Hoa, apa-apaan ini? Pada saat itu, pemanah lainnya berseru kaget. Kim Ha-jin telah menembak jatuh 3 target pada tanda 600 meter, 650 meter, dan 700 meter. Kim Suho harus mengakui, teknik Kim Ha-jin seperti bentuk seni. Tetapi tampaknya tidak puas, Kim Ha-jin melanjutkan. Kim Suho menatapnya dengan perasaan campur aduk. Di sisi lain, Yo Yeon-ha memperhatikan Kim Ha-jin dengan puas. Penampilannya persis seperti yang dia harapkan. Lebih jauh, dia merasa apa yang dia tunjukkan hari ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak dari kekuatan sebenarnya yang dia sembunyikan. Siapa dia? Aku tidak tahu. Itu pasti hadiah spesial. Seorang pemanah tanpa nama mengeluarkan sebuah ide. Mendengar kata hadiah khusus, Yo Yeon-ha menajamkan telinganya. Hadiah khusus. Sama seperti namanya, itu adalah hadiah yang khusus untuk peran tertentu. Meskipun itu bukan hadiah yang mencolok seperti Kim Suho atau Shin Jong-hak, hadiah spesialisasi berdiri di puncak bidang yang mereka spesialisasi. Selain itu, kebanyakan orang dengan hadiah khusus memiliki hadiah tambahan. Karena karakteristik hadiah spesialisasi ini, mereka langka dan berharga. Maka tidak mungkin Chae Nayun bisa mengalahkannya dalam memanah murni. Tidak, kecuali dia menggunakan kekuatan sihir. Petik 2. Tapi Kim Ha-jin menggunakan pistol. Ditentukan bahwa hadiahnya adalah hadiah terbesar yang berhubungan dengan senjata. Petik 2. Mungkin hadiah khususnya untuk busur dan hadiah lainnya untuk senjata. Wow, lalu bayangkan jika mereka berdua busur.
Itu tidak adil. Jika itu masalahnya, dia akan berada di liga yang sama dengan Jin Seon. Petik 2. Mendengar itu, para pemanah mulai mengangguk setuju. Sebagai catatan, Jin Seon adalah pahlawan peringkat Master Korea, berjudul Divine Archer. Pada saat itu, Kim Ha Jin berbalik setelah mencapai target 900 meter. Menghadapnya, para pemanah tiba-tiba membeku. Petik 2. Dalam keheningan yang mengikutinya, Kim Ha Jin berjalan melewati kerumunan penonton. Kim Suho menatapnya ketika dia lewat, dan Kim Ha Jin melakukan hal yang sama tanpa ekspresi. Segera, Kim Ha Jin sepenuhnya dilewati oleh Kim Suho, dan Kim Suho menatap Chae Na-yun yang dibiarkan berdiri sendirian di jalur besar. Kim Suho mulai berjalan ke arahnya. Na-yun. Tubuh Chae Na-yun tersentak. Berdiri agak jauh, Kim Suho memilih kata-kata untuk menghiburnya. Aku dengar dari yang lain, sepertinya Kim Ha Jin punya spesialisasi. Tidak apa-apa. Tapi Chae Na-yun memotongnya. Aku sedang tidak ingin berbicara. Dan hadiah khusus atau tidak, itu berarti ada perbedaan dalam bakat kita. Petik 2. Na-yun, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Pergi begitu saja. Sepanjang waktu, Chae Na-yun menolak untuk berbalik. Baik. Pada akhirnya, Kim Suho kembali tanpa daya. Pada saat yang sama, dia melihat seorang pria menatapnya dengan senyum lebar di wajahnya. Haha, kamu harusnya tahu tempatmu. Pindah. Shin Jong-hak mencibir padanya dan mulai berjalan menuju Chae Na-yun. Namun, Yo Yeon-ha dengan hati-hati meraih lengan Shin Jong-hak, berusaha menahannya. Jong-hak, aku pikir kamu harus meninggalkannya sendirian untuk saat ini. Tidak, aku berbeda. Meskipun Yo Yeon-ha ragu, dia dengan percaya diri berjalan ke Chae Na-yun. Chae Na-yun, kupikir kau. Aku bilang meninggalkan. Raungan gemuruh Chae Na-yun mengejutkan Shin Jong-hak. Chae Na-yun, saya bukan Kim Suho, saya Shin Jong-hak. Petik 2. Agak linglung, dia meletakkan tangannya di bahu Chae Na-yun. Chae Na-yun segera memukul tangannya. Saya bilang meninggalkan, abaikan. Petik 2. Ya, petik 2. Shin Jong-hak terhuyung mundur seolah jiwanya tersedot keluar. Bukankah aku sudah memberitahumu? Petik 2. Pada saat Shin Jong-hak kembali ke Yo Yeon-ha dengan wajah hancur, Chae Na-yun berlari ke hutan. Yo Yeon-ha menyaksikan dia pergi dengan senyum di wajahnya, senang melihat Chae Na-yun melarikan diri setelah benar-benar diinjak. Tetapi terpisah dari emosinya yang memanas, alasannya yang dingin sedang mengerjakan suatu rencana. Membantu seseorang ketika mereka sedang down adalah cara paling efektif untuk membuat koneksi. Chae Na-yun memiliki prioritas tingkat 1 di daftar manajemen koneksi Yo Yeon-ha. Menjadi generasi keempat Chaebol sudah cukup untuk memberinya nilai itu, tetapi konglomerat keluarganya bukanlah yang menjalankan guild. Dengan kata lain, dia adalah koneksi terbesar yang bisa dia bawa ke guildnya. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan menghiburnya. Yo Yeon-ha mulai berlari mengejar Chae Na-yun. Tidak lama kemudian, dia menemukan Chae Na-yun duduk berjongkok di balik semak. Dengan wajah terkubur di antara kedua lututnya, dia gemetar ke atas dan ke bawah. Na-yun. Ketika Yo Yeon-ha memanggilnya, dia gemetaran tetapi tidak menanggapi. Yo Yeon-ha diam-diam duduk di sebelahnya, dan Chae Na-yun berjalan ke samping sebagai tanggapan. Petik 2. Yo Yeon-ha tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sesekali memberi isyarat kepada Chae Na-yun bahwa dia masih di sana, sambil menunggu dengan sabar. Dia harus menunggu cukup lama. Angin bertiup, dedaunan jatuh, dan langit mulai gelap. Setelah sekitar 30 menit, Chae Na-yun mengangkat kepalanya, menyeka air matanya saat dia menangis. Yo Yeon-ha. Dia kemudian memanggil Yo Yeon-ha, yang menanggapi dengan suara lembut dan santai. Iya. Chae Na-yun membuka mulutnya dalam keheningan hutan. Apakah kalian tidak mendengarkannya? Dengar apa? Dia menyebut opa. Sangat, kami terlalu jauh. Petik 2. Yo Yeon-ha benar-benar terkejut. Bagi Chae Na-yun, kakak laki-lakinya adalah garis bawah yang tidak boleh disilangkan, skala terbalik naga yang seharusnya tidak disentuh. Setiap kadet berhati-hati untuk tidak menyebutkannya bahkan sebagai kecelakaan. Ya, bajingan itu. Itu yang kedua kalinya. Chae Na-yun bahkan tidak bisa melanjutkan hukumannya. Dia terbakar karena campuran rasa malu dan amarah. Dia ingin melepaskannya, mengejarnya dan menghukumnya, tetapi karena dia sangat hancur, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Melihat Chae Na-yun ini, Yo Yeon-ha menggaruk lehernya. Segalanya menjadi lebih rumit dari yang dia perkirakan. Yo Yeon-ha tidak menyukai Chae Na-yun, tetapi dia juga ingin menjadikannya sekutu. Namun, hal yang sama dapat dikatakan untuk Kim Ha Jin, dan dia bahkan seorang dermawan yang menyelamatkan hidupnya. Daripada memilih di antara salah satu dari mereka, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah memperbaiki hubungan mereka. Tentu saja, dia juga bertanya-tanya mengapa Kim Ha Jin akan mengatakan sesuatu seperti itu. Yo Yeon-ha menghela nafas dan mulai merenungkan apa yang harus dikatakan. Dan tepat 3 menit kemudian, dia memikirkan ide yang bagus. Setelah berdeham, Yo Yeon-ha berbicara.
Petik 2. Dapat dimengerti. Apa? Opa Anda masih hidup? Kamu gila. Chae Nayun memelototi Yo Yonha seolah dia siap mencekiknya kapan saja. Yo Yonha dengan tenang menerima tatapan agresifnya, lalu dengan hati-hati melanjutkan kalimatnya. Tahukah kamu, orang-orang merasakan kekeluargaan dengan orang lain yang memiliki luka serupa. Petik 2. Garis bawah garis bawah daun hutan bergetar. Chae Nayun tampak bingung. Yo Yonha melanjutkan. Tapi ketika kedalaman luka-luka itu berbeda. Jadi, jika seseorang yang seharusnya merasa lebih sedikit rasa sakit menangis lebih keras, orang dengan luka yang lebih dalam mungkin menemukannya tidak enak dilihat. Yo Yonha mengingat pesan yang diterimanya dari Yo Jin Hyuk 3 hari lalu. Butuh waktu lebih lama untuk melihatnya. Tapi ketahuilah ini, ada sesuatu tentang Kim Ha-jin. Ada sesuatu tentang Kim Ha-jin. Dari kalimat yang bermakna ini, Yo Yonha mendapatkan jaminan hipotesisnya. Orang tua Kim Ha-jin dibunuh oleh seseorang, dan Kim Ha-jin sedang mencari orang atau kelompok yang telah menghancurkan hidupnya yang bahagia. Apa yang kamu bicarakan? Saya. Orang itu, dia yatim piatu. Mungkin karena alasan yang mirip dengan alasanmu. Petik 2. Apa? Mata Chae Nayun membelalak. Itu adalah reaksi yang Yo Yonha harapkan. Chae Nayun adalah seseorang yang tidak peduli dengan masa lalu orang lain. Di satu sisi, itu adalah mekanisme defensif, karena jika dia menggali masa lalu orang lain, mereka juga bisa menggali sendiri. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang melecehkannya tentang hal itu? Chae Nayun tampak benar-benar tidak sadar. Pertama, itu bukan sesuatu yang bisa dia bayangkan. Dari sudut pandangnya, orang-orang yang mengolok-olok orang lain karena kehilangan orang tua mereka tidak mungkin ada. Chae Nayun menelan ludah dan bertanya lagi. Dia menanggungnya. Petik 2. Itu satu-satunya hal yang membuatmu penasaran. Yo Yonha mengerutkan alisnya seolah-olah dia lelah. Kim Ha-jin dilecehkan karena kamu. Karena kamu memberitahu Jonghak. Petik 2. Itu. Nayun. Yo Yonha mengatur napas sebelum melanjutkan. Petik 2. Kamu bukan satu-satunya dengan masa lalu yang menyakitkan. Pada saat itu, wajah Chae Nayun menjadi kosong. Chae Nayun teringat kembali pada hari dia berbicara dengan Shin Jonghak karena apa yang dikatakan Kim Ha-jin tentang kakaknya. Saat itulah pelecehan dan desas-desus buruk tentang Kim Ha-jin dimulai. Dia adalah sumbernya, namun dia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia sengaja mengabaikannya, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Meski begitu, dia benar-benar tidak berharap bahwa para berandalan itu akan menggali masa lalunya. Kakuhum. Melihat wajah tanpa perasaan Chae Nayun, Yo Yonha menahan tawanya dengan berdehem. Ini sudah cukup. Menginvestasikan waktu dan emosi lagi adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Lalu aku akan pergi sekarang. Saya hanya pihak ketiga dalam semua ini, jadi berbicara tentang hal-hal yang dalam hanya akan menyebabkan kesalahpahaman. Kamu bisa memikirkan sisanya untuk dirimu sendiri, Nayun. Petik 2. Yo Yonha dengan lembut membelai bahu Chae Nayun dan berbalik untuk pergi. Petik 2. Ya. Suara Chae Nayun jauh lebih lemah dari sebelumnya. Yo Yonha merasa seperti dia mendapatkan poin dari mereka berdua. Puas, dia kembali dengan hati yang ringan. Petik 2. Di hutan yang luas dan sunyi, Chae Nayun ditinggalkan sendirian. Dia menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong. Cuaa. Dari kegelapan, angin sejuk bertiup dan menyapu daun-daun hutan. Melihat dedaunan bergetar dan jatuh, Chae Nayun mengambil waktu untuk merenung sendiri. Petik 2. Haha, kamu benar-benar besar. Dengan senyum lebar, aku memandang ke bawah pada Evandel Seed. Cara itu bergetar untuk menyerap darah ternyata lucu. Saya sudah tahu seperti apa benih itu setelah menetas. Pada awalnya, dia akan terlihat seperti anak berusia 3 hingga 4 tahun. Tapi Evandel adalah penyihir yang sangat istimewa. Mengubah sementara dirinya menjadi kucing atau anjing seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Haruskah aku pergi dengan kucing? Atau seekor anjing? Petik 2. Itu adalah kekhawatiran saya. Membesarkan anak di Kyuup sama sekali tidak diizinkan, tetapi tidak masalah memiliki hewan peliharaan. Faktanya, Kyuup mendorong taruna untuk memiliki hewan peliharaan karena mereka seharusnya membantu kesehatan mental taruna. Bahkan ada pusat adopsi hewan peliharaan di dalam Kyuup. Kapan kamu akan menetas? Saya mengusap perut benih dengan lembut. Benih itu bergetar, hampir seperti geli. Haha, kamu sangat imut. Tiba-tiba aku ingat Mong, seekor anjing yang dulu kumiliki. Dia hanya menyukai ibu dan ayah dan tidak pernah melirikku, tetapi pada titik ini, aku merindukan semua orang dari bumi. Pada saat itu, sebuah peringatan muncul di laptop yang saya buka di meja saya. Anda memperoleh 253 SP. Keberuntungan yang luar biasa berlaku untuk hubungan manusiawi Anda. Narrow Escape from Death 2/9, stat khusus, akumulasi keberuntungan, menjadi sebagian tidak terkunci. Apa ini? Itu peringatan yang tidak bisa saya mengerti.